Alhamdulillah wahidil qahar wa huwa al-azizul jabbar khaliqul jannati wan nar wal layli wan nahar wasyamsi wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آيات أخرى بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat dan sehat, tak lebihnya nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita pada siang yang penuh berkah ini. Dengan ayunan langkah kaki dan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, tak ada beban satu jua pun. Amanah Allah kita jalankan pada hari ini, membuktikan kita hamba yang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita di luar sana yang saat ini mereka bercanda tawaria dengan sahabat karib tetangganya. Ketika lewat kita di hadapannya tadi, tak malu mereka. Ketika mendengarkan suara azan berkumandang menembus telinganya, tetapi tak menghujam hati sanubarinya. Maka mengalahkan keimanan mereka pada saat yang berbahagia ini, hanya orang pilihan Allah lah yang bisa duduk bersama kita di bawah naungan panci Islam, terlebihnya pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kaum muslimin kaum Allah yang berbahagia, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sisa usia dan umur yang kita miliki meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga mengantarkan kita menjadi hamba yang ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Selawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda alam, yakni Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa menyampaikan salam rindu dan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kelak yang di yaumul akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Walaupun kita tak pernah mendengarnya, walaupun kita tak pernah menyentuh kulitnya,
Akan tetapi kita inilah umatnya yang paling sempurna, yang mudah-mudahan yang Allah berikan kita surganya bersama baginda Rasulullah SAW. Kelaknya kita berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan di dalam hadis qudsinya, kalaulah bukan karena baginda Muhammad Rasulullah SAW, kata Allah, maka aku tidak akan ciptakan langit dan bumi. Kalaulah bukan karena baginda Muhammad Rasulullah SAW, maka aku tidak akan ciptakan siang dan malam, kata Allah. Kalaulah bukan karena Muhammad baginda Rasulullah SAW, maka aku tidak akan terima taubatnya seorang hamba yang memohon ampun kepadaku dari segala dosanya atas nama Nabi Muhammad, maka akan aku terima taubat hamba tersebut. Kaum muslimin, tamu Allah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan salam rindu selawat kita kepada baginda Rasulullah SAW menjadikan kita umatnya yang dirindukan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimbar yang amat sangat mulia ini, tentunya khatib tidak bosan-bosannya menghimbau, mengajak, wabil khusus bagi diri khatib pribadi, umumnya untuk kita semua jamaah hadirin sekalian. Siapa dan apapun pangkat jabatan yang saat ini kita alami, kayakah kita dengan segi harta yang masih Allah berikan kepada kita, miskinkah kita tidak memiliki apa-apa yang masih Allah uji kita dengan ujian yang tersebut, sakit maupun sehat kita hanya berbahagia ini, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kita sama. Dengan cara kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, Allah menyampaikan pesannya kepada kita semuanya, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya di antara kita ini kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, kalaulah kita ingin selamat menempuhnya jalan dunia ini menuju jalan akhirat yang mesti kita imani nantinya, maka salah satu jalannya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tentu derajat takwa kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu, kata Allah, mereka nanti akan ditempatkan Allah di taman surga dan mata. Mudah-mudahan golongan orang muttaqin itu kita dapatkan dan kita ditempatkan oleh Allah di taman surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pada hakikinya kita makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan, tentu pernah berbuat salah, yang oleh kesalahan itu kita lakukan Allah timpakan dosa kepada kita sebagai pelakunya. Bercerita kita mengenai dosa kaum muslimin, ada beberapa perbuatan, ada beberapa kesalahan yang sekali saja kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini, Allah timpakan dosa tersebut kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Timbul pertanyaan di benak kita, apa dosa itu? Apa perbuatan tersebut sehingga Allah memberikan dosanya kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW dengan dalil yang sangat rasionalistis, termaktub dalam kitab Nasahibul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari tanah air kita tercinta ini, Indonesia. Beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melakukan dosa, kata Rasulullah SAW, sekali saja seumur hidupnya, Allah akan berikan dosa itu walaupun sudah memutih tulang belulangnya di alam barzakh. Menangis Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
Lekas katakan ya Rasulullah. Segera sampaikan ya Rasulullah, apa perbuatan itu? Apa dosa tersebut? Kami bisa menghindari dan menjauhinya ya Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah SAW, seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya, akan tetapi anak perempuan itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, dikarang oleh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan di dalamnya, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena hubungan mereka itu lahirlah anak dari si perempuan ini yang mereka itu tanpa akad sebelumnya, maka ketika mereka itu ingin menikah, walaupun si perempuan ini sudah mengandung, maka pernikahannya itu dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu diulang kembali. Akan tetapi kata Imam Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya, apabila anak lahir ia di muka bumi ini, maka anak itu akan mendapatkan 4 kemudaratan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudarat yang pertama kata Imam Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya, apabila anak yang dikandungnya itu melahir ke muka bumi ini, baik itu seorang laki-laki kah ia, perempuan kah ia, apabila maka anak itu tak dibenarkan memakai bib ataupun bib. Kemudaratan yang kedua, apabila anaknya itu melahir ia ke muka bumi ini, laki-laki kah ia, perempuan kah ia, maka ia tak dibenarkan mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sedikit pun. Dan kemudaratan yang ketiga, kaum muslimin sama Allah yang berbahagia, apabila anak yang dikandung itu merupakan seorang anak laki-laki ia, setelahnya ia memiliki adik perempuan 1, 2, 3 bahkan seterusnya, makanya kelak setelah adiknya ini besar, lalu ayahnya telah meninggal dunia, maka adiknya ini ingin menikah dengan pujaan hatinya, maka abang kandungnya ini tak bisa menjadikan wali untuk adik perempuannya. Karena apa kata Rasulullah SAW? Karena di antaranya tidak ada hubungan darah dan hubungan nasab sedikit pun. Dan kemudaratan yang keempat, kaum muslimin sama Allah yang berbahagia, yang dikatakan oleh Imam Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya, apabila anak yang dikandungnya itu merupakan seorang anak perempuan ia, lalu dia dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Ketika sudah besar, datanglah seorang pemuda ingin menikah anak perempuannya ini, lalu dinikahkan oleh ayahnya, walaupun itu ayah kandungnya, maka pernikahannya itu tidak sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah pernikahan itu masih dilanjutkan, maka selama mereka hidup di bawah sebuah atap layaknya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka hubungan itu di sisi Allah dianggap hubungan zina, dan dosa zina tersebut ditanggung oleh ayahnya yang menikahkan, walaupun ayahnya telah menjadi tulang belulang di alam barzakh sana. Kaum muslimin kepada Allah yang berbahagia, inilah dosa yang pertama, yang apabila sekali kita saja lakukan di muka bumi Allah ini semasa kita hidup di dunia, maka dosa jariah itu mengalir kepada seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya, yang mana anak perempuan itu dia dapatkan dari hubungan di luar nikah. Kaum muslimin kepada Allah yang berbahagia, dosa yang kedua, yang apabila kita lakukan semasa hidup di dunia ini, kaum muslimin, maka Allah akan berikan dosa tersebut walaupun sudah berada kita di alam barzakh sana. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang memakan hasil gajinya sendiri, yang memakan upahnya sendiri, yang memakan hasil jerih payahnya sendiri, lalu hasil-hasil tersebut ia dapatkan dengan cara sogok menyogok? Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya? Di dalam hadis sahihnya Rasulullah mengatakan,
la'ana Allah wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raqsi wal mu'tasi finnar. Ancaman bagi Rasulullah, bagi orang yang melakukan sorak-menyogok itu bukan hanya sekedar dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar masih kita memberikan ampun Allah kepada kita sebelum kerongkongan itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ancaman Rasulullah ini finnar, apabila orang sogok menyogok itu, orang yang menyogok maupun orang yang menerima sogok, kata Rasulullah, tak melakukan dosa besar di sisi Allah, melainkan hanya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka itu neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, ini dosa kedua yang apabila kita lakukan, Allah masih berikan dosa tersebut kepada kita. Dan dosa yang ketiga, kaum muslimin, seseorang yang memakan hasil gajinya, hasil kebunnya, hasil usahanya sendiri, akan tetapi hasil usaha gajinya itu ia dapatkan dengan cara yang zalim, menggeser tanah. Contohnya, sekarang kita mengaku Islam, tapi tak berkepala kita, hilang kepala dan muka kita ketika kita mengambil hak saudara kita, ketika kita menggeserkan patok tanah kita sendiri bagi tetangga kita. Maka ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang menggeserkan patok tanahnya, la'anallah, Allah melaknat. Man ghayara manamul ardi, bagi orang yang mengambil sejengkal tanah itu, maka nanti sejengkal tanah itu Allah tancapkan ke dalam perut bumi. Lalu Allah angkat yang sejengkal itu, Allah panaskan di dalam nerakanya. Setelah Allah panaskan di dalam nerakanya, Allah lilitkan ke dalam tubuh orang yang menggeserkan patok tanah saudaranya tersebut. Kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, inilah 3 dosa yang apabila kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini, Allah akan berikan dosa tersebut kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.